Pernahkah kalian membiarkan smartphone kalian tergeletak di samping bantal saat tidur? Seakan jadi teman setia yang selalu menemani malam kita. Tapi, tahukah kalian smartphone tetap hidup bahkan ketika kalian sudah tertidur pulas? Dan aktivitasnya bisa membawa dampak yang tidak kita sadari, baik dari sisi kesehatan, privasi, hingga kualitas hidup. Malam hari seharusnya jadi waktu tubuh kita beristirahat, tapi justru inilah saat smartphone mulai menunjukkan sisi gelapnya. Di balik layar yang gelap, ada proses tersembunyi yang bekerja tanpa henti. Dan di video ini, kita akan membahas rahasia gelap smartphone. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu tidur? Dari sisi kesehatan, teknologi, sampai bagaimana data pribadimu tetap berjalan bahkan ketika kamu terlelap. Sebuah survei global menunjukkan lebih dari 70% orang tidur dengan smartphone dalam jarak kurang dari 1 meter. Bahkan banyak yang meletakkannya tepat di samping kepala. Alasannya sederhana, alarm, pesan darurat, atau sekadar kebiasaan. Namun kebiasaan ini ternyata membuka pintu bagi berbagai risiko. Pertama, kedekatan fisik dengan perangkat elektronik meningkatkan paparan radiasi elektromagnetik dalam jangka panjang. Kedua, notifikasi yang masuk tanpa henti bisa mengganggu siklus tidur meski hanya berupa getaran halus. Dan ketiga, secara psikologis, smartphone menciptakan ketergantungan yang membuat kita sulit lepas meski hanya di malam hari. Smartphone bekerja dengan memancarkan sinyal radio frekuensi atau RF yang termasuk dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memang menyatakan radiasi ponsel tergolong non-ionizing, artinya tidak langsung merusak DNA seperti sinar X. Namun, paparan jangka panjang tetap menimbulkan pertanyaan besar di kalangan ilmuwan. Beberapa studi menemukan hubungan antara radiasi smartphone dengan gangguan tidur, sakit kepala, bahkan risiko kanker otak. Meskipun belum ada bukti yang sepenuhnya konklusif, para ahli menyarankan prinsip precautionary approach, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Selain itu, saat smartphone tetap aktif di dekat kepala, gelombang elektromagnetik bisa memengaruhi produksi hormon melatonin, hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur. Gangguan produksi melatonin bisa membuat tidur menjadi dangkal, tidak nyenyak, dan membuat tubuh tidak segar keesokan harinya. Ini bagian yang jarang orang sadari. Meski layar smartphone mati, sistem di dalamnya tetap bekerja. Aplikasi terus berjalan di latar belakang, melakukan sinkronisasi data, memperbarui lokasi, hingga mengirim informasi ke server perusahaan teknologi. Pernahkah kalian bertanya, mengapa baterai smartphone tetap berkurang padahal tidak dipakai saat tidur? Itu karena berbagai aplikasi tetap aktif. Mulai dari sosial media, aplikasi belanja, hingga layanan kesehatan digital, semuanya mengumpulkan data tanpa henti. Dengan kata lain, bahkan saat kita tidur, smartphone tidak pernah benar-benar tidur. Dan ironisnya, privasi kita bisa saja terancam tanpa kita sadari. Satu hal yang paling mengganggu kualitas tidur adalah notifikasi tengah malam. Bunyi ting kecil atau sekadar getaran bisa membuat otak terbangun sejenak, memutus siklus tidur dalam. Akibatnya, meski total jam tidur cukup, tubuh tetap terasa lelah. Selain itu, paparan cahaya biru dari layar smartphone juga memperburuk kondisi. Jika kita terbiasa menatap layar sebelum tidur, cahaya biru bisa menghambat produksi melatonin dan menipu otak seolah masih siang hari. Inilah alasan mengapa banyak orang kesulitan tidur cepat meski sudah merasa lelah. Tidur bersama smartphone bukan hanya masalah kesehatan fisik, tapi juga mental. Rasa cemas kehilangan informasi, fear of missing out, membuat orang sulit menonaktifkan ponsel. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu stres, depresi ringan, hingga menurunkan produktivitas. Lebih parah lagi, smartphone bisa mengikis batas antara ruang pribadi dan dunia digital. Kita merasa selalu terhubung meski sebenarnya butuh istirahat total. Dan inilah yang diam-diam merusak kualitas hidup kita. Para pakar kesehatan merekomendasikan beberapa langkah sederhana untuk mengurangi risiko. 1. Letakkan smartphone minimal 1-2 meter dari tempat tidur. 2. Aktifkan mode pesawat atau matikan data seluler sebelum tidur. 3. Gunakan jam alarm tradisional alih-alih mengandalkan ponsel. 4. Atur waktu layar berhenti setidaknya 30 menit sebelum tidur.
5. Gunakan fitur night mode atau filter cahaya biru untuk mengurangi efek radiasi visual. Dengan langkah kecil ini, kualitas tidur bisa meningkat signifikan, sekaligus melindungi kesehatan jangka panjang. Pada akhirnya, smartphone hanyalah alat. Kitalah yang menentukan apakah ia menjadi sahabat yang bermanfaat atau justru musuh dalam selimut yang merusak perlahan. Ingat, tidur adalah momen penting untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Jangan biarkan smartphone mencuri kesempatan berharga itu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kalian akan selalu mendapatkan informasi menarik seputar sains dan teknologi yang bisa membuka mata kita terhadap hal-hal yang sering luput dari perhatian.